Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mewawancarai Ketua Komite SMP 4 Mandah, yaitu dengan Bapak Lazimin. Beliau ini merupakan Ketua Komite di SMP 4. Saya ingin mewawancarai terkait dengan judul penelitian tesis saya, Pak, yaitu kepemimpinan transformatif kepala sekolah dalam pengembangan sekolah di daerah terpencil, studi naratif di SMP 4 Mandah, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir. Saya Syukri Jamil, Pak, ini ya, mahasiswa pedagogi di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Ya. Nanti pertama saya ucapkan terima kasih ya Pak, waktu Bapak sudah berkenan untuk diwawancarai terkait dengan kepemimpinan Pak Musa ini sebagai kepala sekolah. Ada beberapa pertanyaan saya ajukan nanti ke Bapak. Silahkan mohon dijawab sepengalaman Bapak sebagai ketua komite ya. Pertanyaan pertama, bagaimana keterlibatan Bapak dengan sekolah selama ini? Alhamdulillah untuk keterlibatan sudah ada masih bagus. Jadi ada kegiatan sekolah, sepertinya waktu kepala sekolah dan pembeliannya juga kalau ada di acara penting terpenting. Sekolah ini selalu mengundang. Dan untuk sistem tugas ya, alhamdulillah kamu sekali jadi acara tugas. Iya. Dan dalam kurun waktu ada kabar selalu berikan masukan dan berikan solusi ke guru yang lainnya, termasuk ke anak-anak. Jadi setiap kegiatan yang berkaitan dengan komite pasti dilibatkan. Alhamdulillah dilibatkan. Misalkan apa Pak kira-kira? Misalnya dari kegiatan-kegiatan umpamanya ada mengadakan acara-acara pembentukan tentang sekolah kan, berat pembentukan divisi keuangan lah bendara, mereka juga dilibatkan untuk mencari anggota. Jadi tidak lepas dari komite. Dan ada kegiatan divisi guru, kan di sini ada guru yang di barat satu atap kan. Jadi alhamdulillah saya juga dilibatkan untuk sama-sama rapat di sini. Jadi otomatis dari A sampai Z apa yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang lainnya kita tahu. Tidak akan menyampingkan komite. Kemudian bagaimana pengalaman Bapak berinteraksi dengan lingkungan sekolah? Pengalaman saya bagus. Jadi interaksinya dengan katakan lingkungan sekolah sebenarnya juga cukup bagus dan sangat utama warganya itu mendukung. Dan untuk guru-gurunya juga selalu baik itu dari guru-guru yang lainnya itu selalu juga saling bekerjasama dan adaptasinya juga bagus. Kemudian bagaimana kondisi sekolah yang Bapak ketahui pada awal keterlibatan Bapak di ketua komite? Kondisi sekolah dari awal memang awalnya itu sekolah ini sangat akbar, tapi alhamdulillah sekarang juga bagus ya. Cuman pada saat sekarang ini memang ada sedikit saya rasa yang perlu dibina kembali karena mungkin kita menjaga kelestarian sekolah ini yang sampai nanti terganggu dari ketidaktiadanya pembangunan. Karena untuk saya pribadi mewakili seluruh wali murid ya, mohon maaf wali murid. Nanti saya tak jam balik juga ya. Saya kepingin juga sekolah ini tetap terbangun dengan bagus. Jadi sistemnya untuk guru-guru pengajar, guru pendidikan itu nantinya bisa mendidik dengan baik dan anak sekolah kita juga bisa bertambah. Kemudian bagaimana Bapak melihat peran kepala sekolah dalam memimpin dan mengelola sekolah ini? Kalau saya lihat tidak ada permasalahan. Jadi yang permasalahan sangat tidak karena saya selalu mengingatkan kepala sekolah bagaimana Pak saya, saya juga pribadi bagaimana Pak saya komite. Jadi komunikasi tidak ada
terkendala. Sejauh ini tidak ada kendala lain, berarti komunikasi antara kepala sekolah, guru, ketua komite dan orang tua itu berjalan dengan baik, lancar. Karena kita harus menjaga juga Pak, karena nanti terjadi trouble antara guru dan kepala sekolah dengan komite sekolah dan wali murid kan. Itu nanti konsepnya satu, ada hal-hal yang sifatnya negatif yang harusnya kita bisa kita selesaikan secara dini, akhirnya nanti kalau belum tidak seperti itu kan berlarut-larut. Jadi sehingga jangan sampai terjadi hal-hal demikian. Dapat Bapak menceritakan pengalaman dan pengamatan terkait dengan cara kepala sekolah berinteraksi dengan warga sekolah atau masyarakat? Kalau interaksi ini sangat simpel, untuk komunikasi yang bagus. Jadi dari katakan dari pendidikan keagamaan juga bagus, ya gitu. Jadi artinya tidak ada masalah. Dari keagamaan tadi, ini saya tahu bahwa Pak Musa ini juga dipanggil Ustadz ya. Ini kalau menurut saya kan memang demikian. Tapi ya namanya nama panggilan Pak. Alhamdulillah kalau dia mudah-mudahan juga jadi Ustadz betul nantinya. Artinya ada keteladanan terkait dengan agama di masyarakat. Dan dengan kepribadian mengalaminya. Kemudian bagaimana kepala sekolah menunjukkan kepemimpinan dalam menghadapi situasi dan permasalahan tertentu. Misalkan ada permasalahan, bagaimana pandangan Bapak terkait dengan Pak Musa ini menunjukkan kepemimpinan? Jadi begini Pak, kalau menurut saya seorang Pak Musa menunjukkan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Kalau ada masalah di sekolah, beliau juga selalu mengundang di solusinya. Jadi tidak ada bahasa orang Jawa itu ujuk-ujuk ya. Kalau lalu dikomit, bukan solusinya begini ini, caranya seperti ini. Jadi jangan sampai nanti terjadi, kita selalu menjaga. Karena kita selalu menjaga, walaupun orang itu bersalah, mohon maaf, saya pribadi, orang itu kan memiliki satu harga diri. Jadi sehingganya memberikan masukan itu secara pelan-pelan. Tapi alhamdulillah guru-guru ini sepertinya tidak bersalah. Jadi yang artinya cukup bagus. Perubahan apa saja yang Bapak rasakan atau amati dalam perkembangan sekolah ini? Perubahan di sekolah harusnya cukup lumayan karena sarana elektronik ya, apalagi sekarang ini kan yang sekarang ini katakan pendidikan melalui online. Masyarakat juga sarana berkembang. Tapi apa yang kalau sekarang ada papan digital itu alhamdulillah. Kemudian kemarin saya pertama dari sini kemarin sekitar tahun 2021 setelah itu kalau ini belum ada lagi Pak lapangan ini. Sekarang alhamdulillah ini berkat juga selalu memohon dengan dinas kan. Tapi alhamdulillah dinas juga itu memberikan satu sarana ini untuk lapangan upacara, ya tentunya untuk kegiatan yang lainnya yang menunjang anak-anak didik yang ada di sini. Ada 3 tadi disampaikan Pak Musa penambah sarana yang berbagi. Yang pertama lapangan, kemudian pendopo, kemudian ada 1 tambahan lokal. Ada betul. Itu pertama adalah lapangan ini yaitu pendopo, yaitu disusul kemudian dengan lokal. Jadi lokal dan pendopo piring. Jadi alhamdulillah namanya sekolah ini mungkin juga memberikan motivasi yang cukup baik untuk anak-anak didiknya. Begini ini harus ada wadahnya seperti ini. Pembangunan sarana prasarana ini apakah ketua komite dan masyarakat itu ada dilibatkan Pak?
Kalau masyarakat ada kerja dilibatkan karena pekerja juga masyarakat. Oh, Ya, karena saya pribadi paling-paling untuk mengawasi di luar, tapi yang jelas memang mengerjakan orang masyarakat awam. Jadi tidak ada namanya komite sekolah bekerja sendiri, tidak. Kepala sekolah bekerja sendiri atau tidak, karena itu semuanya ada orang masyarakat kita yang ada, yang pekerjanya itu ada, yang khusus mengerjakan bangunan-bangunannya. ya. Bagaimana peran kepala sekolah dalam mendorong perubahan tersebut? Pasti bagus. Untuk mendorongnya itu alhamdulillah ya. Setahu saya mendorong untuk perubahan-perubahan di sekolah ini kayaknya juga cukup apa ya, cukup baik ya kayaknya. Jadi tidak untuk saya pribadi, kalau tidak baik mungkin akan tetap Disampaikan tetap saya lakukan secara pribadi. Kemudian, apakah terdapat pengalaman tertentu yang menurut Bapak menunjukkan perkembangan sekolah secara signifikan? Jadi maksudnya pengalaman saya sendiri pribadi. Ya, menunjukkan adanya perkembangan sekolah ini secara signifikan. Kalau pengalaman sekolah juga bagus. Saya untuk pengalaman saya di sini selalu menjadi komite sekolah ya, mungkin kurang lebih 3 tahun. Saya, karena dari generasi ke generasi berikutnya, dari anak ke cucu juga ada perkembangannya cukup bagus. Jadi anak-anak didik kita ini kayak mudah-mudahan juga diberikan satu motivasi yang baik untuk bagaimana hubungan antara pihak sekolah dengan masyarakat atau pihak luar menurut pengalaman Bapak? Kalau pengalaman dari apa namanya, pihak sekolah ya, Iya, sama dengan masyarakat atau pihak luar menurut pengalaman kalau masyarakat tidak ada masalah, bagus. Jadi tidak problem. Jadi alhamdulillah, jadi semuanya bisa membantu. Interaksi itu bagus. Jadi memberikan apa namanya, saling memberikan apa. Nah, itu. Jadi alhamdulillah tidak demikian. Kemudian bagaimana bentuk komunikasi yang dibangun oleh kepala sekolah dengan pihak luar? Komunikasi Pak Musa ini dengan pihak luar sekolah seperti apa menurut Bapak? Maksudnya dengan ini ya, Masyarakat. Tapi untuk komunikasinya juga tidak ada problem. Jadi artinya tidak ada trouble lah gitu. Kemudian bagaimana kondisi keterbatasan yang dihadapi sekolah menurut pengalaman Bapak? Kita kan berada di daerah pesisir, bisa dikatakan transportasi kita kan laut, jadi kemudian juga keterbatasan sarana dan prasarana, ada kekurangan ini. Misalnya tadi Pak Musa ceritakan bahwa ini ruangan ini merupakan labor, ya, itu salah satu keterbatasan yang kita hadapi. Kemudian ada juga guru yang tidak mencukupi. Menurut Bapak bagaimana kondisi itu, pengalaman Bapak untuk menceritakan kondisi keterbatasan itu? Jadi di sini kan ada dua atap ya. Nah, artinya sekolah SMP kan terbagi dua, yang di belah barat sama di belah. Nah, cuman dari keterbatasan sarana, mungkin sarana saya juga masih banyak sekali, terutama ya kita sedang juga Pak sebagai guru-guru yang katakan yang honor, yang mungkin sebagai apa namanya honornya mungkin juga kurang memadai atau bagaimana, kita juga kurang tahu kan. Tapi yang jelas keperluan beliau ini juga sangat-sangat apa sekali, sangat-sangat penting. Jadi sehingganya kalau bisa sarana transportasinya kita dukung, terus honornya kalau bisa ya kita tingkatkan lagi, supaya apa, guru-guru yang ada di SMP 4 Mandai ini, khususnya desa Belaras ini, jadi tidak begitu Pak, tidak begitu sulit untuk mengajar nanti. Karena saya takutnya gini,
kendalanya dari penghasilan. Pertama kalau ada undangan dari barat-barat ya transportasi jalan kaki. Otomatis ya itu nanti kebijakan-kebijakan dari dinas. Mudah-mudahan bapak-bapak dari dinas pendidikan bisa memperhatikan dalam hal ini untuk menunjang pendidik dan sarana pendidik. Kalau dari Blaus Barat berapa lama waktu perjalanan? Kalau perjalanan kalau jalan kaki mungkin lebih bisa itu kalau jalan bagus, tapi kalau suasana atau iklimnya kurang bagus Pak, nanti nggak lambat sekali mata cek. Berarti kalau musim hujan lebih lama lagi atau musim pasang besar. Ya. Nah, terus kalau di laut, alhamdulillah ya kadang-kadang orang. Oh, jalur laut bisa. Kalau itu pun tergantung parang surutnya juga, karena selain kita kan parang surut. Kalau jalur laut berapa jam ke Kalau pakai perahu ya paling lama ya 1 jam. Itu tergantung juga kelar pasang. Tergantung penggeraknya juga, mesin penggeraknya. Kalau belum pasang nggak bisa jalan. Kemudian bagaimana kepala sekolah mengelola atau mengatasi keterbatasan yang Bapak sampaikan tadi? Ini sudah saya sampaikan. Jadi keterbatasan yang ada ini ya tentunya kepala sekolah yang memberikan motivasi untuk mendorong guru-guru pengajar ini sampai memiliki satu hal-hal yang kurang apa namanya istilahnya itu kurang semangat. Jadi diberikan motivasi supaya semangat terus. Bagaimana caranya? Karena itu tidak seperti itu, saya rasa guru-guru akan melakukan kemunduran. Ya. Motivasi yang Bapak rasakan, yang Bapak lihat, yang Bapak rasakan terkait dengan kepala sekolah ini. Kemudian, apakah terdapat upaya kerjasama atau kemitraan yang dilakukan? Bisa Bapak ceritakan pengalaman? Apakah ada kerjasama antara sekolah dengan pihak luar? Sementara saya belum tahu. Karena apakah ada kerjasama dengan di luar, saya belum mendengar masalah itu. Karena kalau ada apa-apa otomatis kepala sekolah dan guru-guru lainnya juga mengajak komunikasi. Tapi alhamdulillah selalu sejauh ini belum ada. Belum ada. Saya ketahui bahwa itu ada bekerja sama dengan pihak luar. Saya kan bahasanya, bahasa singkatnya, simpelnya, bahasa asing pihak lain kan, pihak asing. Tapi kalau di dinas mungkin saya rasa juga ada. Yang jelas dengan orang tua atau jelas kerja sama dengan orang tua. Kemudian bagaimana dampak kepemimpinan kepala sekolah terhadap perkembangan sekolah menurut pandangan Bapak? Dampaknya itu bagus, saya rasa dampaknya juga tidak akan mengecewakan. Karena boleh saya katakan Pak Musa ini seorang kepala sekolah. Kalau ada hal-hal yang sifatnya tersulit, tetap akan komunikasi dengan mencari pendapat. Pak, bagaimana Pak? Ya mohon maaf Pak, karena itu mungkin juga di luar jangkauan saya. Beliau pemilihan pun izin Pak pemilihan. Nah itu komunikasinya berarti ada. Jadi alhamdulillah beliau juga saling menghargai. Kemudian bagaimana perubahan yang terlihat pada lingkungan sekolah, guru atau siswa dari kepemimpinan Pak Musa? Kalau guru dengan siswa ya, perubahannya terlihat. Perubahannya salah satu juga cukup baik. Jadi artinya kan dari dasar naik ke atas kan, akan ke jenjang itu hal yang berbeda. Ini terkait dengan faktor pendukung dan penghambat kemajuan sekolah ini. Yang pertama kita
Saya tanyakan apa saja menurut Bapak faktor pendukung kemajuan sekolah? Nah, ini memang saya dari dulu Pak, otomatis pendukung dari sekolah ini adalah satu kurikulum sekolah. Otomatis labor kan harus ada. Kita lihat sendiri seperti labornya kan kurang di sini Pak. Jadi kalau ada dilengkapi dengan labor karena anak-anak ini kan pelatihan juga. Jadi sehingganya pada suatu saat nanti kita perlukan juga seperti contoh elektronika segala macamnya harus ada. Tapi ya sekarang karena sarananya belum begitu memadai, kita juga tahu lah. Tapi yang mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Kalau apa namanya, dengan ada sudah ada lapangan, kemudian pendopo sudah ada, kemudian guru-gurunya semangat. Menurut Bapak, apakah itu salah satu faktor pendukung? Ya, itu salah pendukung juga. Lapangan adalah pendukung utama, pendopo adalah pendukung untuk bidang agama juga bisa, karena semua pendukung. Tanpa adanya itu, mungkin pendidikan akan tidak akan pendukung. Dia semangat guru-gurunya. Semangat guru-gurunya ada, anak muridnya juga semangat, tapi itulah yang ada. Kekurangan fasilitas tadi yang menjadi sebuah kendala gitu. Kemudian mungkin yang Bapak sampaikan tadi, jarak kita ke sekolah ke kelas jauh itu Pak ya, yang memakan waktu hampir 1 jam lebih ya. Baik itu melalui transportasi darat maupun melalui transportasi laut. Kemudian selain dari apa tadi transportasi tadi, kira-kira adakah kendala lain lagi untuk dalam menghadapi pengembangan sekolah? Sementara kendalanya tidak, karena kalau kendalanya hanya transportasi, apalagi kalau hidupnya memburuk segala macam, kadang itu tadi. Apalagi pada saat kita ada pertemuan khusus mau mengadakan ini mengadakan itu, tidak sekolah di sana pindah di sini. Kalau menurut Bapak, masyarakat di sini untuk menyekolahkan anaknya bagaimana? Bagus tuh. Tapi mudah-mudahan nanti kita bisa kembangin lagi Pak, karena saya selaku pemimpin sekolah juga selalu mendorong wali murid itu kalaupun ada generasi penerus yang ada, jangan sampai kemana-mana, karena sekolah kita kan ada. Jadi ibaratnya sekarang kan saya udah ada, kan dan bekerja saya juga udah ada, jadi mudah-mudahan bisa tetaplah di sini. Kemudian bagaimana Bapak memaknai peran kepala sekolah dalam pengembangan sekolah? Pengembangannya juga cukup tidak salah saya juga tidak Pak, cukup bagus. Jadi yang artinya untuk mengenai saya tidak merasa kecewa dengan adanya ini, malah kalau bisa mudah-mudahan bisa menambah lagi. Nah, jadi untuk kekecewaan tidak ada. Menambah dalam menambah apa? Menambah maksudnya menambah untuk motivasinya ke anak-anak didik kita aja. Karena mungkin masih ada yang motivasi yang masih mau ditambahkan lagi, mudah-mudahan bisa ditambahkan ke sana lagi. Kemudian apa harapan Bapak terhadap masa depan sekolah ini? Jadi harapan saya Pak, mudah-mudahan sekolah ini bisa melahirkan satu generasi yang terbaik, generasi bangsa, itu kan atas dukungan guru-guru yang ada, dan harapan saya juga semua menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa kita. Karena tanpa beliau, tanpa guru-guru mungkin juga tidak akan ada artinya. Tapi yang jelas anak-anak didik yang sudah lolos dari SMP ini bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Nah, melanjutkan generasi muda, generasi penerus bangsa ini yang lebih baik lagi. Di sini sudah ada SMK Pak ya. Dia tamat dari sini ke SMK. Bisa SMK, ada pilihan SMK ya. Atau mungkin bagi orang tuanya yang memiliki ekonomi yang baik bisa keluar ya. Bagi orang tua yang ekonominya kurang sudah ada SMK di daerah ini. Ini tentu masuk apa namanya salah satu kemajuan pendidikan dulu ya Laras kita. Kemudian apakah ada pengalaman lain yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan perkembangan sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah? Untuk pengalaman saya juga masih belum begitu. Tapi ya kita juga hanya sekedar pengen memberikan satu motivasi kepala sekolah bagaimana nanti pun tergantung koordinasi. Jadi saya rasa kalau untuk pengalaman saya lebih tinggi lagi dengan kepala sekolah.
tapi mungkin juga kita perlu adanya saling komunikasi yang baik, kolaborasi ya. kolaborasi. Itu saja Pak Ketua Komite. Ini mohon maaf nih Pak sudah mengganggu Bapak, dan terima kasih juga jawaban-jawaban dari pertanyaannya saya ajukan tadi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga berikan Pak, terima kasih untuk wawancaranya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya dan bisa mendukung sekolah kita lebih baik lagi. Amin.